Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan bercerita tentang keterkaitan antara guru, murid, dan orang tua. Kisah saking Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan murid dan orang tua murid. Bagaimana ceritanya? Nah, pada suatu malam Syekh Abdul Qadir niki makan malam bersama dengan santri, bersama dengan salah satu santrinya. Lauknya adalah ayam pada waktu itu. Yang dimakan oleh Syekh Abdul Qadir adalah daging ayam. Sedangkan tulangnya, balunge niku diparing ke dateng santrine. Jadi sing dagingnya dimakan Syekh Abdul Qadir, balunge atau daging sekedik yang ada di tulang diparing ke datang santrine. Nah, seperti itu. Hal ini suatu ketika diketahui oleh tetangga Syekh Abdul Qadir. Kebetulan tetangganya kurang begitu suka dengan keberadaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wah, ternyata ngoten nggih, ulama sehebat dan sekeren Syekh Abdul Qadir pun, sebesar Syekh Abdul Qadir, nggih wonten ingkang boten remen. Nah, salah satunya nggih tetangganya boten remen datang Syekh Abdul Qadir. Nah, kegiatan Syekh Abdul Qadir sing biasanya memberikan tulang sisa makan beliau kepada santri itu dijadikan celah oleh tetangga untuk menyebar berita-berita buruk. Jadi si tetangga ini terus kayak mendapat, wah ini berita bagus sih untuk disebarluaskan gitu ya. Tetangganya ini mencari orang tua dari si santri. Orang tuanya dicari, terus setelah ketemu diceritani, Pak, apakah putra jenengan santri jenengan pondok ke tempat Syekh Abdul Qadir? Tanya si tetangga. Iya betul, anak saya suruh untuk nyantri di tempat Syekh Abdul Qadir, jawab si orang tua santri. Pak, tahukah engkau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memperlakukan anak bapak seperti kucing. Dikasih makan sisa, dikasih makan tulang-tulang bekas makannya Syekh Abdul Qadir, Pak. Jadi setelah dikasih tahu itu, sang orang tua dari santri merasa, loh, kok seperti itu ya? Kemudian orang tua tersebut memutuskan untuk bertemu dengan Syekh Abdul Qadir dan meminta kembali anaknya. Syekh, saya menempatkan anak saya di sini untuk nyantri dan untuk belajar, tapi kenapa di sini malah diperlakukan seperti itu? Ini saya meminta anak saya kembali. Jadi putranya diboyong kalian bapak. Putranya diboyong. Di tengah perjalanan pulang, si bapak menanyai perihal ilmu-ilmu apa saja yang sudah didapat anaknya selama nyantri. Ditanyai tentang ilmu-ilmu agama, ditanyai tentang hukum-hukum fikih dan ilmu agama yang lainnya. Ternyata anaknya bisa menjawab dan bisa menjelaskan ilmu-ilmu agama dengan betul dan baik. Lalu mikir sang ayah, loh, kok anak saya ternyata pintar? Berarti Syekh Abdul Qadir benar-benar mengajari anak saya dengan betul-betul. Lalu si orang tua menyesal dan berpikir, apakah ini saya ajak kembali untuk kembali nyantri lagi? Setelah itu akhirnya memutuskan benar kembali anaknya dikembalikan kepada Syekh Abdul Qadir. Namun sayangnya setelah sampai Syekh Abdul Qadir enggan, mpun boten purun menerima putrane.
Kata Syekh Abdul Qadir, saya bukan tidak mau Pak, tapi Allah sudah menutup hati anak panjenengan untuk menerima ilmu. Itu kata Syekh Abdul Qadir. Betapa menyesalnya si bapak telah memiliki perasaan yang buruk, memiliki prasangka yang buruk terhadap guru dari anaknya, sehingga anaknya pun menjadi korban, ilmunya menjadi tidak barokah. Nah, seperti itu ceritanya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut? Untuk mencapai keberkahan ilmu, faktor utamanya adalah keikhlasan dari 3 pihak. Yang pertama, guru, santri, dan orang tua. Kok ada salah satu saja yang tidak ikhlas? Enggak jadi. Guru ikhlas, santri ikhlas, orang tua tidak ikhlas, anaknya tidak jadi. Santri ikhlas, orang tua ikhlas, guru tidak ikhlas, tidak jadi. Kok ada salah satu saja yang tidak ikhlas? Enggak jadi, nggih. Napa rumangsane santri niku jadi sukses atau benar-benar dapat ilmu yang bermanfaat itu gara-gara pintere? Mboten, salah besar. Yang menjadikan ilmu ini manfaat itu karena barokah, nggih. Barokah yaitu tadi didapat dari keikhlasan ketiga pihak. Jadi menjadi orang tua itu harus percaya sepenuhnya dengan guru yang diamanai. Sampun yakin menempatkan anak atau memasrahkan anak dengan guru, nggih harus pasrah bongkok istilahnya, nggih. Pasrah bongkok itu nggih sepenuhnya percaya dengan guru. Mboten ikut cawe-cawe atau merasa loh anakku kok dibeginikan gitu ya. Napa malih nek putrane jenengan niku di pondok ikut dalem, wah itu gitu, kegiatannya lebih banyak di hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran biasanya, tapi justru itu yang menjadikan berkah dari ilmu anak-anak panjenengan. Seperti itu. Semoga nggih dalam menuntut ilmu kita berada dalam circle yang mendukung. Gurunya ikhlas menyampaikan ilmu, nggih, santrine ikhlas dan patuh dalam menuntut ilmu, serta orang tuane nggih pasrah bongkok niku wau, pasrah bongkok dengan guru. Artinya nggih ikhlas sepenuhnya sehingga benar-benar santri mendapatkan ilmu yang barokah. Nggih. Itu intinya, semoga bisa diambil pelajaran. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.